Pembebasan Yerusalem bagian kedua memasuki kota suci dengan kemurahan hati. Pertempuran Hattin telah menghancurkan sebagian besar potensi militer Kingdom of Jerusalem. Tertangkapnya Guy de Lusignan merupakan pukulan telak bagi pasukan salib. Pemimpin tertinggi Yerusalem telah menjadi tawanan Salahuddin Al-Ayyubi. Dari Hattin, Salahuddin menggerakkan pasukannya menuju Yerusalem. Tanpa penjagaan yang memadai, sebagian besar benteng di kawasan pesisir Levant jatuh dengan mudah. Para pengungsi dan pelarian perang berlindung di Tyre yang saat itu masih mampu bertahan karena kedatangan pasukan Conrad of Montferrat. Seorang bangsawan Kingdom of Jerusalem yang berada di Tyre, Balian of Ibelin, meminta kepada Salahuddin keamanan perjalanan menuju Yerusalem untuk menjemput keluarganya. Salahuddin memenuhi permintaan tersebut asalkan Balian tidak melawannya dan tidak tinggal di Yerusalem lebih dari 1 hari. Yerusalem sendiri nyaris tanpa pertahanan yang layak. Pemimpin Yerusalem yang tersisa hanyalah Patria Heraklius, tokoh tertinggi keagamaan. Balian menemukan Yerusalem yang penuh dengan pengungsi dan pelarian perang. Setiap hari, para pengungsi terus berdatangan ke Yerusalem. Patria Heraklius dan Ratu Saibila meminta Balian bertanggung jawab atas pertahanan kota. Balian menyetujui permintaan tersebut dan mengabarkan keputusannya kepada Salahuddin yang masih berada di Askalon. Meskipun Balian melanggar janjinya, Salahuddin Al-Ayyubi masih memberikan perlindungan kepada keluarga Balian yang mengungsi ke Tripoli. Di Yerusalem, Balian of Ibelin bersusah payah membangun pertahanan kota. Terdapat tidak lebih dari 14 satria salib. Balian dengan tergesa-gesa kemudian meningkatkan jumlahnya menjadi 60. Pada 20 September 1187 Masehi atau 583 Hijriah, pasukan Salahuddin telah tiba di luar tembok Yerusalem. Dokumentasi sejarah menyebutkan bahwa Salahuddin membawa 20.000 pasukannya. Dengan pasukan yang telah mengepung kota, Salahuddin Al-Ayyubi masih menawarkan perdamaian dengan kemurahan hatinya. Gagalnya negosiasi perdamaian membuat pasukan Salahuddin memulai penyerangan kota. 2 target utama serangan adalah Menara Daud dan Gerbang Damaskus. Yerusalem segera dilanda serangan bertubi-tubi. Tembok-tembok pertahanan terus mendapatkan serangan berkelanjutan. Pada 29 September, serangan pasukan Salahuddin berhasil menjebol salah satu tembok benteng Yerusalem. Penduduk Yerusalem dilanda kepanikan dan kecemasan. Mereka khawatir akan datangnya pembalasan sebagaimana pasukan salib menjatuhkan kota tersebut 90 tahun sebelumnya. Melihat situasi kota yang tidak mungkin lagi bertahan, Balian mencoba bernegosiasi dengan Salahuddin. Salahuddin Al-Ayyubi meminta penyerahan tanpa syarat kepada Balian. Namun, Balian mengancam akan menghancurkan situs-situs umat Islam dan bahkan membunuh keluarga mereka sendiri. Salahuddin menekankan kepada Balian bahwa selain penyerahan tanpa syarat, penduduk boleh meninggalkan Yerusalem dengan membayar tebusan. Sedangkan pasukan dari kesatria salib yang tersisa akan dijadikan budak, namun mereka diizinkan pergi dengan membayar tebusan. Balian menyampaikan kepada Salahuddin bahwa terdapat 20.000 penduduk Yerusalem yang tidak mungkin bisa membayar tebusan. Salahuddin pun bermurah hati dengan menurunkan tebusan menjadi 30.000 dinar untuk 20.000 penduduk. Diberikan waktu hingga 40 hari untuk membayar tebusan mereka. Sayangnya, para penduduk kaya Yerusalem tidak bersedia membayarkan tebusan bagi penduduk miskin. Bahkan Patria Heraklius, pemimpin keagamaan tertinggi di Yerusalem, meninggalkan kota dengan membawa kereta penuh harta benda. Melihat banyaknya penduduk Yerusalem yang tidak mampu membayar tebusan, Salahuddin dan saudaranya, Adil, serta para perwira pasukan muslim justru yang membayarkan tebusan tersebut. Salahuddin juga mengizinkan Ratu Saibila menemui Guy de Lusignan yang berada di tahanan. Semua perempuan Yerusalem mendapatkan jaminan keamanan. Beberapa perempuan yang merupakan istri dari pasukan dan satria salib memohon kepada Salahuddin agar suami mereka dibebaskan jika masih hidup. Seorang pengawal Balian of Ibelin kemudian mendokumentasikan kebaikan Salahuddin ini dengan penuh pujian. Pada 2 Oktober 1187 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memasuki kota Yerusalem.
Dalam penanggalan Hijriah, hari tersebut jatuh pada 27 Rajab, bertepatan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad.